Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi Rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kita berikan kepada Allah, Tuhan semesta alam. Salam kehormatan kita berikan pula kepada Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul terakhir dan penutup para nabi. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah yang saya hormati, Allah adalah yang dijadikan Tuhan oleh manusia, oleh makhluk zat tanah. Karena Allah adalah sebuah jalan, sebuah ilmu yang dipakai oleh manusia untuk membangun kehidupan dirinya, membangun kehidupan jiwa raganya. Tidak ada pegangan bagi manusia, bagi makhluk untuk mengangkat dirinya, membentuk dirinya, kecuali berpegang kepada ilmunya, amalannya, jalannya, atau disebut Allah. Allah itu yang dijadikan pegangan, tidak ada yang lain. Jadi berdasarkan hukum ada dua, zat dan ukuran-ukuran zat. Setiap zat, setiap benda, setiap makhluk memiliki ukuran dirinya. Allah meliputi zat seluas langit dan bumi, meliputi makhluk. Yang meliputi itu apa? Zat itu, makhluk itu diliputi oleh ukuran-ukuran dirinya. Itu yang meliputi makhluk. Itu Allah. Seluruh makhluk, manusia, binatang, tumbuhan, gunung, bukit, air, api,
sungai-sungai, pulau, benua, semuanya memiliki ukuran. Ukuran besar, ukuran luas, ukuran panjang, ketebalan, kadar yang berbeda, itu memiliki ukuran. Atau zat itu manusia, benda-benda itu bergantung kepada ukuran seluas langit dan bumi. Itu. Contohnya saja kalau kita berada di padang yang luas, datar, tidak ada gunung, tidak ada bukit, tubuh kita jatuh. Tubuh kita jatuh, melemah. Tetapi kalau kita berada di antara bukit-bukit, di antara gunung-gunung, tubuh kita tegak, terangkat. Itu ukuran. Jadi berdiri kita di antara benda-benda, di antara makhluk itu mengangkat tubuh, menegakkan jiwa raga. Itu. Langit dan bumi dipenuhi oleh benda-benda. Setiap benda, setiap makhluk itu dikelilingi oleh benda-benda lain, dikelilingi oleh makhluk lain. Itu. Seperti gunung dikelilingi oleh bukit atau gunung lain. Bukit dikelilingi oleh gunung-gunung atau bukit lain. Seperti itu. Manusia sama. Di sekitar manusia, di lingkungan manusia, manusia dikelilingi oleh benda-benda, oleh bangunan, oleh pohon-pohon, oleh manusia lain, dikelilingi. Begitu pula benda lain, seperti pohon, di sekitarnya, di lingkungannya dikelilingi oleh batu-batuan, oleh sungai, oleh pohon-pohon yang lain. Jadi tiap-tiap makhluk itu dikelilingi oleh makhluk lain. Itu memberikan pengaruh kepada dirinya, memberikan akibat. Apakah hubungannya dengan lingkungannya, dengan segala sesuatu yang mengelilinginya? Menjatuhkan jiwa raganya atau menegakkan jiwa raganya? Melemahkan dirinya atau memperkokoh dirinya? Hubungan setiap makhluk dengan lingkungannya itu memberikan akibat. Dan manusia bergantung kepada lingkungannya. Segala sesuatu yang mengelilinginya untuk mengangkat dirinya, menegakkan tubuhnya, jiwa raganya. Tetapi apabila yang mengelilinginya adalah benda, makhluk, segala sesuatu yang akan menjatuhkan dirinya, tentu itu merugikan. Itu hukum alam. Itu proses alam. Contohnya saja berdiri kita di tanah yang tinggi, tempat yang tinggi.
tempat yang tinggi itu meninggikan manusia. Tempat yang rendah merendahkan manusia. Atau ya, berdampingan kita dengan gunung, gunung itu mengangkat tubuh kita. Berdampingan kita dengan tempat yang kotor, sampah, itu menjatuhkan diri kita. Atau berada kita di tempat yang luas, itu melapangkan jalan. Berdiri di tempat yang kecil, yang sempit, itu menutup jalan. Itu akibat. Itu yang terjadi. Jadi usaha manusia apa? Manusia berusaha meletakkan dirinya di antara benda, di antara makhluk. Ya, di langit dan di bumi ini. Ya, meletakkan dirinya pada tempat yang bisa mengangkat dirinya, menegakkan dirinya, menyempurnakan jiwa raganya. Itu usaha manusia. Itu. Kalau kita dituntut untuk meletakkan diri kita pada tempat yang tepat, tentu harus memakai ukuran. Memakai ukuran. Terlalu dekat jarak kita dengan gunung misalkan. Besarnya ukuran gunung itu memberikan tekanan, dorongan kepada fisik kita. Sehingga kita terbebani, tertekan. Itu deh. Terikat, terbelenggu. Tetapi kalau berdampingan kita dengan sesuatu benda yang kecil, itu melapangkan diri kita, melepaskan jalan kita, tidak mengikat langkah kita. Karena benda kecil itu tidak menguasai diri kita. Tetapi kalau benda ukurannya besar itu menguasai fisik kita. Itu tata letak. Jarak. Terlalu dekat kita dengan sesuatu, dengan orang lain, kita bisa terjerumus ke dalam hubungan itu. Atau kita dimanfaatkan, atau kita terbawa-bawa, atau kehidupan kita terikat karena kedekatan itu, sehingga kita susah dalam menjalani hidup karena keterikatan kita dengan orang lain. Tidak bebas kita hidup. Terlalu jauh hubungan kita dengan seseorang, itu melemahkan diri, menjatuhkan tubuh kita, mematahkan semangat, tidak menghidupkan jiwa raga kita. Itu, hidup kita bisa jatuh. Di mana kita meletakkan diri? Kita meletakkan diri di tengah-tengah, di antara kedua belah pihak. Seperti panas dan dingin. Condong kita kepada yang panas, badan kita terbakar. Rusak. Kering. Condong kita kepada yang dingin, badan kita membeku, menggigil. Mana tempat yang menyelamatkan? Tempat berdiri yang menyelamatkan. Di antara panas dan dingin. Berdiri di tengah-tengah di antara panas dan dingin. Itulah tempat yang memelihara tubuh kita.
jiwa raga kita. Itulah tata letak yang tepat. Itu salah satu contoh. Ya. Itu hukum alam. Hukum sebab akibat. Ya. Al-Quran mengatakan, letakkan segala sesuatu pada tempatnya. Itu. Ya. Jadi ke sana kita bergantung untuk memelihara diri kita. Nah, untuk menjaga diri kita, untuk menyelamatkan diri kita. Ya, hidup di langit dan di bumi ini. Ya, kita bergantung kepada tata letak yang tepat. Tentu untuk itu kita harus mengetahui. Ya, pandai merasakan. Ya, memakai raso, jopariso. Ya, dirasa-rasakan. Ya, mana tempat yang sesuai, tempat yang cocok, tempat yang tidak memberikan tekanan kepada diri kita, hidup kita. Tempat yang tidak menjatuhkan jiwa raga kita. Tempat yang mendorong semangat kita. Mencari tempat yang cocok. Yang melapangkan langkah kita. Yang meringankan badan kita. Ya. Itu yang tidak mengikat perjalanan hidup kita. Ya. Macam-macam. Tentu memakai perhitungan. Itu hukum sebab akibat. Jadi manusia harus berpegang teguh kepada aturan-aturan ini. Berpegang teguh kepada Allah artinya berpegang teguh kepada aturan. Aturan-aturan yang akan menyelamatkan manusia. Memelihara diri manusia. Itu. Perhitungan itu harus tepat, harus sempurna. Tidak. Ya. Yang menjadi pertanyaan ya, di dalam ajaran Islam, apakah Rasulullah memberikan perhitungan yang tepat di dalam memelihara jiwa raga manusia? Nah, itu. Setiap ajaran ibadah itu, setiap ibadah itu berbeda ibadahnya, berbeda perhitungan. Berbeda amalan, berbeda perhitungan. Perhitungan itu, ya, setiap amalan, setiap gerak-gerik perbuatan, ya, harus mampu membentuk manusia, memelihara, menjaga, menyempurnakan. Nah, itu yang diperhitungkan. Bagaimana perhitungannya ya, sehingga manusia berhasil menyempurnakan jiwa raganya, berhasil menjadi manusia sempurna. Itu diperhitungkan. Ya, kita pelajari hadis. Hadis itu jumlahnya ribuan, banyak. Apakah di situ sudah ada perhitungan yang tepat dalam menjaga diri manusia, memelihara diri manusia? Apakah di situ ditemukan jalan untuk meluruskan manusia, untuk mengangkat, menyempurnakan? Semuanya itu dengan perhitungan, dengan ilmu. Itu dia. Seperti perintah. Ya. Perintah yang diperintahkan kepada manusia. Ya. Perintah itu jangan berisi kekerasan. Atau perintah yang memberikan beban.
kepada diri manusia, jiwa raga manusia. Nah, itu dihitung. Ya, dihitung. Ya, kadang-kadang kita menjalankan perintah, menjalankan aturan. Ya, aturan itu dijalankan, tetapi tidak mempergunakan rasa. Tidak mempergunakan seperti tenggang menenggang. Tidak menimbang, tidak mengukur. Dalam pepatah Minang tidak memakai raso jepreso. Jadi perintah yang kita kerjakan itu keras jadinya. Karena di dalam perintah itu tidak ada tenggang menenggang. Tidak ada toleransi. Tidak menimbang, tidak mengukur. Maka perintah yang kita jalankan, amalan yang kita jalankan itu menjadi keras. Itu merusak kepada jiwa raga. Itu akibatnya. Nah, itu. Ya. Berbeda dengan adat. Ya, adat Minang itu mempergunakan raso jepreso, menimbang, mengukur, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, memakai keseimbangan, kesejajaran, baik. Nah, itu di dalam adat itu lembut. Jika dijalankan aturan adat itu melembutkan, tidak keras. Karena aturan itu mempergunakan rasa, mengukur, menimbang keadaan, kemampuan, kondisi diri, jiwa raga manusia. Itu memakai rasa. Jadi adat itu, aturan adat, kalau dijalankan itu melembutkan diri manusia. Melembutkan kehidupan manusia, mengharmoniskan. Tidak membuat tubuh manusia kasar, keras. Bagaimana dengan ajaran Islam? Apakah sama seperti adat? Jadi berdasarkan hukum, ajaran Islam itu, perintah Islam itu agak keras. Itu membahayakan kepada jiwa raga. Itu memecah belah jiwa raga. Jadi, ajaran Islam itu harus dimasukkan ke dalam adat, disatukan untuk melembutkan ajaran itu, melunakkan ajaran itu, sehingga tidak merusak ke badan. Sehingga apabila ajaran Islam disatukan dengan adat, maka dengan itulah kehidupan manusia ditegakkan. Kehidupan yang harmonis, kehidupan yang memelihara, kehidupan yang tidak saling menekan, yang tidak saling merusak, kehidupan yang saling memelihara, menjaga perasaan, menjaga kehormatannya, menjaga keseimbangan, kesejajaran. Itu. Sehingga di dalam adat Minang, adat basandi syarak basandi kitabullah. Itulah yang tepat.
Ya, dalam memelihara jiwa raga manusia, itu jalan yang tepat, ya, jalan yang lurus. Nah, itu. Ya. Jadi letakkanlah dirimu pada tempat yang tepat. Letakkanlah diri kita dalam satu sistem pemerintahan yang tepat. Nah, itu. Letakkanlah diri kita ke dalam proses kehidupan yang tepat, ke dalam lingkungan yang tepat, ke dalam kehidupan masyarakat yang tepat, sehingga jiwa raga kita selamat di situ, terpelihara di situ, terbentuk di situ. Itu dia. Itu. Jadi membutuhkan perhitungan yang tepat. Ya. Dihitung semuanya, dikaji, ya, sehingga kita betul-betul berada di jalan yang lurus, betul-betul berada di jalan yang menyelamatkan. Akan nampaknya. Jadi ajaran Islam itu harus dimasukkan ke dalam adat, disatukan. Nah, itu memberikan akibat baik kepada pertumbuhan jiwa raga manusia. Itu, ya, tentu harus dikaji, dipelajari. Ya, segala sesuatu itu ada keuntungannya, ada manfaatnya, ada kerugiannya. Ya, apabila ajaran Islam disatukan dengan adat, ya, seperti adat Minang, ya, apakah itu menguntungkan atau merugikan? Ya, kalau merugikan tinggalkan. Tetapi kalau ajaran Islam disatukan dengan adat Minang, ya, jika itu menguntungkan, tentu itu dipelihara, dipertahankan, dijadikan pegangan dalam membangun kehidupan jiwa raga manusia. Ya. Jadi itulah yang harus kita perhatikan, kita pikirkan, kita pelajari, ya, kita dudukkan bersama sehingga jelas dan terang-benderang. Demikian saya kira. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.